Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan membagikan sebuah materi ya teman-teman yang berjudul Hakikat Arti Belajar dan Pembelajaran. So, teman-teman, sebelumnya kami berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga dengan menonton video ini menjadi bahan pengetahuan baru bagi teman-teman, khususnya mahasiswa yang bergelut pada jurusan profesi guru. Sebelum masuk ke video, alangkah baiknya teman-teman mendukung video ini dengan cara klik tombol like di bawah supaya video kali ini menjadi nilai terbaik. Dikarenakan video ini adalah tugas dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oh, sebelumnya saya belum perkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Ronaldo dan alhamdulillah sekarang saya kuliah di salah satu universitas swasta Kota Kendari, yaitu Universitas Muhammadiyah Kendari, dan sekarang saya semester 2. Tepatnya saya kelas E teman-teman. Sebelum masuk ke materi teman-teman, alangkah baiknya teman-teman mengklik tombol like di bawah agar video ini mendapatkan nilai yang bagus. Poin pertama yang akan kami bahas adalah belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Sebelumnya kita lihat dulu contoh kegiatan belajar kali ini teman-teman. Apakah kegiatan ini dapat dikatakan kegiatan belajar atau tidak? Yang pertama, Andi tadinya tidak berbahasa Inggris, sekarang mahir berbahasa Inggris. Andi tadinya tidak bisa berbahasa Inggris, sekarang mahir berbahasa Inggris. Oh, ini adalah kegiatan belajar teman-teman, di mana di sini ada proses yang tadinya Andi tidak tahu, sekarang tahu bahasa Inggris. Oke, kita lanjut ke contoh kedua teman-teman. Doni secara kebetulan dapat memperbaiki barang elektronik, tetapi ketika mengerjakan hal yang sama di waktu yang berbeda, Doni menemui kesulitan. Apakah ini kegiatan belajar teman-teman? Dapat kita lihat Doni secara kebetulan mengerjakan barang elektronik. Nah, ini bukan kegiatan belajar teman-teman, tetapi si Doni hanya kebetulan mengerjakan barang elektronik, ya, karena di situ tidak ada proses, hanya dia mengetahui mengerjakan hal, dia hanya mengetahui kebetulan saja. Dapat dipahami bahwa suatu kegiatan belajar dapat dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental seseorang semakin tinggi. Sebaliknya, meskipun seseorang dikatakan belajar, namun intensitas keaktifan jasmania dan mentalnya rendah, berarti kegiatan belajar tersebut tidak secara nyata memahami bahwa dirinya sedang melakukan kegiatan belajar. Saya beri contoh, ketika teman-teman mengikuti mata kuliah di kelas teman-teman, ketika dosen menyampaikan materinya kepada teman-teman, dikatakan belajar apabila teman-teman mampu memahami atau mengetahui materi yang disampaikan oleh dosen yang menyampaikan materi. Kemudian dikatakan gagal apabila teman-teman tidak memahami atau mengetahui penyampaian materi yang diberikan oleh dosen teman-teman. Jadi, ketika dikatakan belajar apabila teman-teman memahami atau mengetahui yang disampaikan. Kemudian dikatakan mengalami kegagalan belajar ketika setelah diberikan materi tetapi tidak memahami atau mengetahui materi yang diberikan. Sekira sampai sini teman-teman dapat mengerti. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri belajar teman-teman. Yang pertama, adanya aktivitas fisik, mental, dan emosional. Yang kedua, melibatkan unsur lingkungan. Yang ketiga, bertujuan ke arah perubahan tingkah laku. Bukan tingkah laku seperti apa, tetapi tingkah laku yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, ya. Di situ ada perubahan, ya, proses, ya teman-teman. Yang keempat, bersifat relatif tetap atau permanen teman-teman. Yang kelima, diperoleh melalui usaha. Maksudnya di sini diperoleh melalui usaha, tidak terwakilkan teman-teman. Jadi dalam belajar dia melakukannya dengan sendiri. Oke, sampai di sini semoga teman-teman paham poin-poin yang kami berikan. Oke, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu pembelajaran, ya. Definisi pembelajaran itu sendiri adalah
suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, teman-teman. Pembelajaran juga dapat dikatakan bahwa hal ini adalah upaya membelajarkan si pelajar melalui penataan faktor eksternal agar terjadi proses belajar atau faktor internal untuk mencapai hasil belajar, teman-teman. Kemudian, pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar, teman-teman. Jadi di sini pembelajaran itu sendiri adalah pengaturan, di mana yang berperan adalah pendidik tadi, teman-teman. Bagaimana dia menyusun pola belajar untuk si pelajar, yaitu dengan bersifat menyenangkan, memotivasi, menantang, dan lain sebagainya. Jadi di sini bagaimana peran si pendidik di mana mengatur sistem belajar untuk peserta didik. Jadi penyediaan sistem lingkungan belajar yang mengakibatkan terjadinya proses belajar untuk peserta didik. Jadi di sini jadi proses belajar. Jadi di sini ada sistem. Jadi kita bedah dulu, teman-teman. Ada 4 hal, yaitu pertama proses belajar. Proses belajar adalah interaksi antara faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal sendiri yaitu lingkungan belajar. Kemudian faktor internal adalah interaksi antara pendidik dengan peserta didik dan bahan belajar. Ya, di sini. Kemudian dari ketiganya tadi tentu ada hasil, teman-teman. Hasil yang akan diperoleh nanti adalah perubahan perilaku kognitif, afektif, dan motorik, teman-teman. Nanti kita akan bahas di poin selanjutnya. Yang diharapkan adalah perubahannya peserta didik. Kemudian kita melangkah ciri-ciri pembelajaran. Jadi seperti apa itu ciri-ciri pembelajaran? Yang pertama, adanya unsur pendidik dan peserta didik. Yang kedua, adanya aktivitas dari pendidik dan peserta didik. Kemudian ada interaksi antar keduanya, yaitu pendidik dan peserta didik. Kemudian yang kelima, bertujuan ke arah perubahan tingkah laku peserta didik. Kemudian yang keenam, hasil dan prosesnya itu terencana atau terprogram. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis perilaku yang menjadi dasar dalam penentuan atau perumusan tujuan pembelajaran, teman-teman. Maksudnya di sini adalah penentuan peserta didik apakah dikatakan berhasil belajar atau mengalami kegagalan, teman-teman. Yang pertama, perilaku ranah afektif. Ranah afektif ini berkaitan dengan nilai, norma, sikap, perasaan, dan kemauan. Maksudnya di sini adalah saya beri contoh, ketika teman-teman diberi tugas oleh dosen, teman-teman mau menerima tugas tersebut dengan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Jadi di sini ada sifat menerima, menjalankan, kemudian menghargai, menghayati, kemudian mengamalkan. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, perilaku ranah kognitif. Perilaku ranah kognitif ini berkaitan dengan kemampuan mengingat dan berpikir peserta didik. Jadi di sini adalah pemantauan. Jadi di sini adalah pemantauan peserta didik apakah ketika diberikan bahan ajar mampu mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, kemudian mengevaluasi, kemudian mampu menciptakan juga. Di sini adalah pemantauan yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik. Kemudian poin ketiga, ada perilaku ranah psikomotorik. Perilaku psikomotorik ini berkaitan dengan aspek keterampilan atau gerakan. Maksudnya di sini ketika diberikan bahan ajar, peserta didik mampu mengamati, menanya, kemudian mencoba, ya, menalar, mengkaji, kemudian mampu menciptakan, teman-teman. Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu perbedaan dari antara belajar dan pembelajaran. Dapat kita lihat dari menit-menit sebelumnya bahwa belajar itu proses individu ke arah perubahan, ya.
yang tadinya tidak tahu menjadi tidak tahu. Jadi ada proses atau perubahan. Kemudian pembelajaran. Pembelajaran ini adalah tindak mengajar ke arah kesadaran belajar untuk peserta didik. Kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dapat kita tarik kesimpulan, hakikat arti belajar dan pembelajaran adalah di mana belajar adalah perubahan, kemudian pembelajaran adalah. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu video kami kali ini. Semoga menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.